Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian malam Rabu Pasolatan malam hari ini dengan terlebih dahulu membaca syahadat, ikrar dan rodi dan doa hendak belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Ruda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat duduk selonjoran, nikmat sandaran, dan nikmat-nikmat lainnya yang pasti kita tidak bisa sebut satu persatu. Duduknya jenengan, duduknya kita semua di majelis ilmu ini mudah-mudahan menjadikan ladang amal ibadah menjadi pahala investasi kelak di akhirat. Sama-sama waktunya ba'da maghrib dengan orang lain, sama waktunya ya, tetapi kita manfaatkan dengan thalabul ilmi. Tujuannya yakni menghindari kebodohan, jahlul fasid dan jahlul murakkab, kebodohan yang biasa maupun kebodohan yang bertingkat. MH Ainun Najib alias Cak Nun itu punya anak namanya Sabrang, bukan Sabrang cabe ya? Sabrang itu apa sih? Oh, di tempat saya itu sabrang itu ini ya, cabe itu loh. Sabrang. Ya, beda orang, beda tempat, beda ini ya. Nah, anaknya Sabrang ini yang termasuk vokalis Leto ya, panggilannya Noi ya. Itu menjadi staf menteri sekarang. Apa pesannya Cak Nun kepada Sabrang ini? Kamu sekarang sekolah di mana saja terserah pilihanmu, cuma satu syaratnya, kamu jangan bodoh. Ya, kamu jangan bodoh. Jadi pesan ini melekat sampai akhirnya Sabrang ini sekolah di luar negeri dengan 2 jurusan dalam satu perguruan tinggi, tapi 2 jurusan di luar negeri, 1 fisika, 1 matematika. Luar biasa ya. Itu dengernya aja kita bikin mumet ya. Tapi ini malah bagus. Senang dengan aktivitas fisika dan matematikanya. Lalu apa hubungan dengan pada kajian pada hari ini? Ini menunjukkan bahwa setiap orang itu punya kesibukan. Ya, jelas. Punya aktivitas, ya. Waktu sama tapi diisi dengan beragam. Inna sa'yakum lasyatta. Surat apa itu? Pokoknya Al-Lail ya, di surat Juz Amma itu.
Setiap kalian itu beragam usahanya, usaha kalian itu beragam, heterogen. La syatta, artinya kesibukan setiap orang berbeda-beda. Kalau di kita profesi, ada yang ini, ada yang itu, dan lain-lain. Tetapi sebagai catatan selaku muslim, selaku mukmin, kesibukan apapun kita jangan sampai melupakan Allah, lebih-lebih ditandai dengan melakukan atau melaksanakan sholat. Memang setiap kita itu, setiap manusia mempunyai usaha yang beragam. Inna sayakum la syatta, punya kesibukan yang berbeda-beda. Tetapi jangan sampai melupakan Allah, yakni sholat. Malam hari ini kita akan bahas mengenai ini. Jadi hari ini hari Selasa tanggal 21 April 2026, ini pertemuan ke-264 pas hari Kartini ya. Peringatan hari Kartini maksud saya. Ya, mungkin kakaknya kan Kartono tapi enggak diperingati ya. Jadi sesibuk apapun jangan sampai melupakan sholat. Meskipun memang ada keadaan-keadaan tertentu, kondisi-kondisi tertentu yang seseorang itu boleh ada rukhsah, ada keringanan untuk menunda sholat atau menggabungkan sholat, menjamak sholat. Keadaan atau situasi tertentu yang syar'i, yang memang ada dasarnya, ada rujukannya. Jadi rukhsah ini menunjukkan fleksibilitas. Islam itu tidak bikin ruwet, tidak bikin mumet, tidak bikin susah, justru membuat ringan, memberikan keringanan, kemudahan dalam beribadah, dalam berbakti kepada Allah. Salat memang wajib. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin, itu sesuai atau sudah ditentukan waktunya. Kitaban mawquta. Ditentukan waktu sholat zuhur kapan, asar kapan, maghrib, isya, subuh, itu memang sudah ada mana waktu untuk sholat tersebut. Tetapi namanya orang, karena kesibukan tertentu, karena ada keadaan tertentu, maka ada rukhsah. Dalam kehidupan sehari-hari itu mesti banyak hal-hal yang terkait dengan ini. Ini termasuk boleh tidak, rukhsah tidak. Contohnya mantenan, sing dadi manten. Kira-kira sholatnya gimana? Apakah ditunda? Apakah di awal? Nah, kalau misalnya ini akad jam 10, nanti resepsinya jam 11 sampai jam 1. Tamu masih ada, waktu sholat tabrak, itu pripun? Ya namanya itu kan keadaan tertentu dan tidak setiap hari kalau mantenan. Ada yang setiap hari mantenan, maksudnya jadi manten? Kan enggak ya? Itu seumur hidup sekali atau ada yang 2 kali ya. Itu keadaan-keadaan tertentu. Untuk sholatnya bagaimana? Gimana? Diundur sholatnya? Apa dirapel sisan ke wae sesok bar mandi besar misalnya? Oke, kita akan bahas dulu yang secara formal, yang syar'i, keadaan-keadaan apa saja yang dibolehkannya untuk rukhsah. Ya memang ini semacam ringkasan dari yang pernah kita bahas ya. Dulu pernah bahas tentang jamak, bagaimana kalau keadaan hujan dan lain-lain. Ini untuk mengingatkan kembali. Namanya kajian berarti kita ngaji terus semakin mendalam. Semakin kita ngaji, semakin kita merasa kita itu tidak punya apa-apa, kita itu bodoh. Kalau ada orang yang gak mau ngaji, berarti dia merasa sudah pintar. Coba saja, kalau jenengan belajar ternyata baru tahu, oh iya ya, berarti selama ini saya belum tahu ya. Setelah ngaji jadi tahu.
yang sudah dulu ngaji lupa jadi ingat lagi. Itulah keistimewaan dari ngaji, thalabul ilmi. Ngaji bukan berarti membaca Al-Quran saja ya, tapi ini mengkaji ilmu-ilmu agama, wabil khusus malam hari ini fasolatan, terkait dengan sholat ya. Apa saja yang keadaan-keadaan yang seseorang itu boleh menunda atau meringkas atau menggabungkan sholat. Ini ada beberapa keadaan tertentu ya. Waktunya 18:47 ya. Iya 18:47, mudah-mudahan cukup ini ya. Yang pertama yakni manakala dalam perjalanan atau safar. Ketika seseorang melakukan perjalanan atau safar, maka dibolehkan rukhsah sedekahnya Allah, yaitu berupa apa? Silahkan dijamak. Boleh jamak qashar atau jamak takdim, jamak takhir. Digabung maksudnya yakni sholat duhur dengan asar, ya, maghrib dengan isya. Itu boleh digabung. Kalau di awal namanya jamak takdim, kalau di akhir maksudnya dilakukan pada sholat yang kedua yaitu jamak takhir. Kalau jamak ini diringkas sholatnya, artinya yang 4 rakaat zuhur asar menjadi 2 rakaat, namanya qashar, dijamak qashar. Itu kebolehan. Lo kan sholat zuhur 4 rakaat, iya secara normal, umum dalam keadaan biasa. Tapi kalau dalam perjalanan, kalau seorang sedang menempuh perjalanan, maka ia boleh rukhsah, ada keringanan, yakni sholatnya dijamak atau di qashar, jamak qashar. Dengan catatan safarnya itu, perjalanannya itu dalam rangka ketaatan kepada Allah atau tidak menuju kemaksiatan, tidak menuju berbuat dosa. Bagaimana kalau mudik? Kalau jenengan niatnya mudik itu silaturahmi, niat mau silaturahmi ke keluarga, bismillah, itu dalam ketaatan kepada Allah. Maka boleh melakukan di jamak, sholatnya di jamak atau di qashar. Bagaimana kalau misalnya saya mau lihat sesuatu, misalnya tontonan wayang, misalnya ya wayang golek atau wayang kulit, atau bal-balan, sholat isanya belakangan, atau maghribnya kalau di perjalanan, gimana ini? Ya tanyakan pada diri, ya tanyalah pada dirimu, istafti nafsik, tanyakan kepada dirimu, kita itu mau bela-belain bal-balan, bela-belain nonton wayang lain-lain, atau mengutamakan Allah. Ya, ya kan sekali-kali nggak apa-apa. Ini mohon maaf ini Pak tadi ya. Ya bal-balan memang kehidupan manusia tidak lepas dari yang suka bal-balan ya bal-balan. Tapi ada kalanya memang kita tetap mengutamakan Allah. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Pahit-pahitnya jangan sampai tidak sholat. Perkara perjalanan mau away misalnya ke mana, ke Surabaya misalnya, ya dijamak, di qashar, ya nggak apa-apa. Lah itu kan bukan syariat Islam. Diniatkan olahraga jenengan itu untuk kesehatan, sehatnya untuk ibadah. Niatnya itu. Jangan niat saya away ke Surabaya, pertandingan krusial, balas dendam. Niatnya jelek. Karena niatnya balas dendam tim misalnya. Itu nggak bagus. Maka kalaupun dia di atas alasan safar, kurang pas niatnya yang benar. Kenapa demikian? Rasul memang pernah melakukan perjalanan kemudian menjamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, terutama ketika di Madinah. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, min ghairi khaufin wala matar. Padahal waktu itu Rasul tidak dalam keadaan ketakutan, artinya dalam keadaan nyaman, tenang,
tidak ada gangguan, wala mator, dan juga tidak hujan. Pernah menjamak. Ini menunjukkan bahwa kebolehan kita untuk menunda sholat dalam bentuk menjamak. Zuhur harusnya di waktu zuhur dilakukan atau ditunda sholatnya pada waktu asar. Namanya jamak takhir, diakhirkan. Itu boleh. Bapak-bapak dulu pernah disampaikan juga di sini mengenai sholat safar, ya, sholat safar kemudian sholat jamak. Ini mengulang kembali. Penekanannya adalah bahwa selagi kita itu memang safar, melakukan perjalanan dalam ketaatan atau tidak dalam kemaksiatan, ambil sedekahnya Allah berupa sholat jamak. Sholat jamak. Dalam perjalanan mudik kemarin, ya namanya setiap orang berbeda-beda ya. Anak saya itu yang sudah besar, nggak usah dijamak ya, kan kita di perjalanan zuhur asar juga masih bisa berhenti, bisa singgah ke masjid. Pas zuhur ya, waktu zuhur kita mampir ke masjid, sholat zuhur, asar juga bisa. Ideanya gitu, pengennya gitu. Tapi saya sampaikan, ya memang bagus sholat pada waktunya, sholat zuhur pada waktu zuhur, sholat asar pada waktu asar. Tetapi kita sedang melakukan perjalanan mudik. Allah itu berikan sedekah bagi kita, bagi yang melakukan perjalanan, ambil sedekahnya Allah. Yakni apa? Sholat jamak. Di jamaknya sholat zuhurnya pas sholat asar. Kalau anak saya yang kecil enak banget, ya. Kalau yang besar sudah tahu dia pentingnya sholat. Kalau yang kecil sholatnya berarti sekali, kan enak. Jadi nggak 2 kali, maksudnya ya, nggak 2 waktu. Ini hadirin poinnya ini seperti bagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, bahwa menjamak sholat itu adalah keringanan untuk menghilangkan kesulitan. Kan sekarang zaman modern, meskipun perjalanan jauh, bisa mampir di masjid atau di tempat sholat, atau berhenti dulu manakala waktu sholat zuhur, manakala sholat asar, meskipun masih dalam perjalanan, karena kami tidak mengalami kesulitan. Ya, sekali lagi, sedekahnya Allah bagi yang musafir, yang melakukan perjalanan adalah sholat jamak. Maka ambillah sedekah dari Allah itu berupa sholat jamak. Allah sudah memberi keringanan, dikasih oleh Allah, kok masa kita nolak, malah membantah dengan yang lain. Alasannya, saya nggak kesulitan kok sholat zuhur, wancine zuhur ya zuhur, iso kok. Wancin asar ya asar iso kok, meskipun dalam perjalanan. Misalnya ada yang membantah begitu ya, ada yang berargumen begitu. Kalau saya menyarankan lebih baik ambil sholat jamak, dan kalau bisa tidak gabung dengan sholat jamaahnya mukim. Yang mukim misalnya sholat zuhur pas bareng di masjid, sholat jamaah zuhur awal dengan yang di situ. Nah, usahakan berbeda, pisah, selesaikan dulu yang sholat jamaah utama itu, baru nanti kita masuk kemudian sholat jamak. Karena kita sholat jamak bukan kita sebagai musafir, bukan yang mukim. Hadirinullah, itu yang pertama. Jadi kita boleh menunda dalam bentuk menjamak sholat manakala kita melakukan safar atau perjalanan. Ini poinnya, ambillah sholat jamak ini ketika kita safar. Jangan merasa aku nggak merasa kesulitan kok. Nah, jangan ya. Ini sudah hadiah dari Allah ya. Rasul pun demikian melakukannya. Kemudian yang kedua, yakni boleh menunda atau menunda waktu sholat, diundur gitu ya, manakala cuaca hujan atau cuaca lain, cuaca yang buruk. Kalau keadaan hujan atau cuaca yang ekstrim yang seseorang itu menyulitkan datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, meskipun sekarang sudah ada alat transportasi, ada alat pelindung diri,
meskipun hujan tetap bisa ke masjid tanpa kehujanan, pakai payung, pakai mantrol atau jas hujan, itu bisa. Nah, ini sebenarnya boleh saja ketika hujan deras itu menggabungkan atau menjamak sholat maghrib dengan isya. Ini terutama maghrib dan isya. Maghrib ini hujan deras banget. Begitu maghrib mancing, hujan deras, angin, malah listrik mati. Maka imam atau pemimpin di masjid itu boleh menginstruksikan, mari kita sholat isya sekalian dengan maghrib setelah maghrib. Itu boleh. Mungkin akan ada perbedaan. Engkau itu genteni kira-kira waktu isya bisa sholat ya sholat. Mungkin ada yang pengen begitu. Tetapi dalam ajaran Islam, Rasul itu pernah menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya pada malam yang malam itu terjadi hujan. Nah, kalau zaman dulu COVID kan ada hayya 'alas shalah itu diganti dengan apa? Shollu fi buyutikum, ya. Salatlah kalian di rumah kalian. Salatlah kalian di rumah kalian, bukan berarti melarang ke masjid. Itu karena semata-mata dalam keadaan tidak baik-baik saja cuacanya. Pas Covid kemarin ya silahkan shollu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Maksudnya tetap laksanakan sholat apapun keadaannya, meskipun tidak harus ke masjid karena keadaan yang tidak baik-baik saja. Ini menurut Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta disebutkan bahwa Rasul itu pernah menggabungkan maghrib dengan isya sebagai rukhsah terutama bagi jamaah. Bagi jamaah nanti hujan, maka dibolehkan, ada keringanan untuk menggabungkan sholat maghrib dengan sholat isya. Kalau di sini diterapkan bagaimana? Seandainya jamaah dan yang imamnya sudah ilmunya dah nyampe, itu boleh dilakukan dan tidak menimbulkan kegaduhan atau perselisihan di antara jamaah. Misalnya, hujan deras, saya pas jadi imam. Sebelum maghrib mulai, Bapak Ibu, setelah maghrib kita langsung sholat isya di jamak kosor misalnya. Jamaahnya nggak tahu, lah kok dadak di jamak ke piye toh? Wong nggak perjalanan kok, misalnya gitu ya. Nah, kita cari ngomong jamaah maka ya biasa saja. Kita tidak boleh memaksakan kehendak yang itu sifatnya tidak wajib banget gitu ya. Itu kan boleh. Artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Rukhsah, keringanan. Ghiyadakumullah, itu keadaan hujan. Lalu bagaimana kalau pas panas banget? Sekarang ini maksudnya hari-hari belakangan ini kan kalau siang panas banget, asar pun panas banget. Lalu bagaimana kalau dalam syariat Islam, manakala tengah hari kok panas banget, itu waktu zuhur, waktu qomat itu bisa diundur. Tunggu sampai kira-kira itu cuacanya tidak sangat panas, artinya sudah mulai dingin. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari, sahih kedudukannya, inna syiddatal harri min fauhi jahannam, faida istaddal harru wa abridu bis shalah. Sesungguhnya panas yang sangat terik itu berasal dari hembusan neraka jahanam. Maka apabila panas sangat menyengat, hendaklah kalian mengakhirkan, mendinginkan waktu sholat, terutama waktu zuhur. Ini pas zuhur panas banget. Biasanya durasinya 10 atau 12 atau 15 menit antara ada dengan qomat, itu bisa diundur. Menjadi kira-kira orang-orang yang di rumah yang mau jamaah ke masjid itu bisa ke masjid dalam keadaan tidak terlalu panas. Ini syariatnya. Bagaimana kalau ini diterapkan? Sekali lagi, boleh saja ini diterapkan, silahkan diterapkan manakala ada keridhoan antara makmum imam dengan jamaah.
atau antara makmum dengan jamaah, dengan imam dengan makmum. Ya, kalau misalnya meskipun sudah tit waktu duhur nih panas banget, baru ada sudah 2 shop misalnya atau setengah shop, kata imamnya tunggu dulu ya, siapa tahu ada yang mau kesini lagi karena cuaca di luar panas. Nah, cuman sayangnya seperti yang kemarin saya sampaikan, di masjid sekarang itu yang menjadi penentu bukan imam, tapi apa? Timer itu tit, padahal imamnya belum ada itu. Akhirnya bingung sendiri. Nah, memang harus ada kerjasama ya. Imamnya ya harus datang di awal waktu, maksudnya sesuai dengan kalau sudah tentukan jadwalnya datang. Kalau repotnya itu kan kalau pas duhur ya, duhur asar, para imam yang utama di masjid Grondong aktivitas masing-masing. Begitu maghrib isya subuh kumpul semua, zuhur asar do metu kabeh, bingung sing ning yang biasa sholat di sini. Ada pasugeng, maksudnya yang utama biasanya. Makanya memang perlu ada imam yang diutamakan, ada orang yang dipokokkan sebagai imam. Ya, nanti bagaimana kalau tiba-tiba ada orang musafir, udah mau gini ya, udah secara pakai jubah, jenggotan. Monggo syekh, imam jebul nak bacaannya nggak benar. Ya, bisa jadi kan orang itu tertipu dengan tampilan. Waduh, itu kayaknya ustadz, itu kayaknya baca Al-Qur'annya jos. Kenapa? Pakai jubah, jenggotan, diangkat gitu ya. Begitu baca Al-Qur'an, baca Al-Fatihah misalnya, yang bacaan yang jahar, ternyata. Jadi jangan tertipu oleh penampilan ya. Saya tidak menjas bahwa yang jubahan itu enggak bagus. Ya bagus jubahan dia. Saya juga punya jubah, tapi istri saya yang melarang ya. Ayah rasa jubahan kesannya koyo kepiye gitu. Yang biasa aja. Oke, kebetulan ya. Beda dengan anak saya yang cowok yang pertama ya. Sholat kok nganggo gini itu kayak kepiye katanya. Ya sudahlah. Setiap orang beragam ya. Sholat ki nganggo jubah ya karena dia sudah biasa di pondok. Dan saya ya di pondok iya jubahan, saiki jubahan malah istri saya nggak seret ya, nggak setuju kalau pakai jubahan. Mending pakai baju panjang, lengan panjang, baju pendek aja kadang dikomentari. Ya ini nanti istri saya kan lihat juga nih, gak apa-apa ini ceritain kebaikan ya. Jadi kalau pas sholat, apalagi sholat subuh yang kira-kira saya jadi imam itu asar pakainya lengan panjang, jangan sampai lengan pendek. Imam loh, padahal imam itu tidak wajib pakai lengan panjang, tapi etika ya, adab itu ukurannya memang tidak baku ya. Masuk imam kok kelambine lengan pendek misalnya. Ya kalau pas imamnya saya baju pendek gimana ya? Untungnya kalau hari Senin itu kan pakaian dinasnya itu pendek ya. Coba kalau di masjid sholat itu ya pakainya yang lengan panjang. Diiyain aja, dan memang bagus juga kan tidak membutuhkan energi yang besar, tinggal ambil baju yang lengan panjang, pakai berangkat, nggak usah pakai debat ya. Apalagi pakai dalil-dalil, pakai argumen-argumen. Kata ustadz ini, alah ustadz sopo, kata ini gini, diiyain aja. Zaman biyen Nabi Muhammad memang gak lengan pendek, lengan panjang. Di Arab dengan kita kan beda ya. Bajunya maksudnya dari segi pakaian berbeda. Kita itu meniru ajaran Islam, bukan ajaran Arabnya. Jadi poin saya ulangi lagi, ketika panas banget maka apa? Boleh menunda sampai dingin. Kalau dingin banget, kalau pas, jadi sayangnya di sini tidak kalau pas dingin banget. Justru kalau pas dingin banget itu ambil wudunya sing sempurna. Namanya isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Terlebih manakala dalam keadaan cuaca dingin atau ada kondisi yang sakit ya, tetap menyempurnakan wudu. Isbaghul wudu itu adalah
kata dalam hadis disebutkan, apakah kalian mau Allah ampuni dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu? Sahabat mau. Lalu disebutkan oleh Rasul, di antaranya adalah isbagul wudu, menyempurnakan wudu dalam keadaan-keadaan yang makruh, dalam keadaan-keadaan yang kalian benci. Ya, ini contohnya dingin. Nah, kalau pas dingin malah jenengan lebih mantap lagi wudunya, dimantapkan. Itu sudah mengangkat derajat, menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kita. Itu kalau pas dingin ya. Jadi kalau pas panas ini, dalam keadaan panas boleh ditunda sholatnya. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan sakit. Ini sakit, boleh sholatnya di jamak karena kondisi ya. Kalau saya zuhur ketemu air atau susah gitu, maka boleh dijamak dengan asar. Maghrib dengan isya. Subuh nggak bisa dijamak ya, tidak bisa dikosor. Itu dalam sakit. Kaidah utama umumnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberi seorang ya kecuali orang itu mampu. Allah itu tahu kemampuannya. Maka kalau ada orang-orang yang sakit, boleh sholatnya itu digabung, mungkin diundurkan sedikit, tidak tepat di awal waktu. Menurut Imam Ahmad itu membolehkan jamak bagi orang yang sakit. Boleh dijamak sholatnya. Ya, kalau memang benar-benar nggak bisa untuk setiap waktu sholat dia lakukan sholat sesuai dengan waktunya. Nggih. Kalau wudu pas sakit parah itu. Nggih. Wudunya itu pakai tayamum. Nggih, kalau memang tidak bisa dengan air malah menjadikan sakit tambah parah, maka rukhsahnya adalah tayamum. Dengan tayamum. Nah, tayamum juga penting kan, berarti kita itu kan tidak selamanya sehat. Ada manakala yang sakit kan, maka ilmu bersuci dalam bentuk tayamum itu juga perlu kita pelajari ya. Tidak asal tembok, tidak asal debu ya, tapi yang dipastikan itu suci tempat untuk debu menempelkan telapak tangan kita untuk tayamum. Tayamum nggak ada kumur-kumur loh ya, hanya menempelkan debu nanti ke tangan ke wajah sudah. Jadi tidak usah pakai kumur-kumur, apalagi masukin debunya ke hidung itu malah tambah repot ya. Itu rukhsah, keringanan dari Allah dalam hal bersuci atau taharah. Ambil saja itu tayamum. Kemudian hadirin yang keempat, menunda sholat karena keadaan darurat atau bahaya. Ini terlebih yang dicontohkan Rasul adalah ketika berperang. Istilahnya adalah sholat khauf. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Apabila kalian dalam keadaan takut, farijalan maka bersolatlah sambil berjalan, aw rukaban atau sambil berkendaraan. Sholatnya melaku. Dalam kaifiat sholat khauf itu boleh gantian sholatnya, jadi gantian, tidak semuanya ada yang ruku, ada yang ruku, yang berdiri. Kenapa? Saling menjaga. Ini karena keadaan darurat atau keadaan ketakutan diserang musuh. Insya Allah kalau kita nggak mungkin ya, maksudnya tidak sampai saat ini ya, kecuali mungkin orang-orang di Palestina atau di Iran itu sekarang ya, bagaimana keadaan mereka dalam keadaan hiftum, ke dalam takut. Ini boleh berjalan, boleh berkendaraan. Termasuk kita dalam berkendaraan musafir, di kendaraan pun boleh sholat, boleh silahkan ya, di bis, di pesawat atau di kereta juga silahkan. Oke. Kemudian yang kelima, menunda sholat artinya tidak dalam waktunya, yaitu ketika tidur atau lupa. Ini nggak disengaja loh ya, nggak pas waktunya asar jam 3:02, kok jam 3 malah ambil posisi tidur. Nah itu bukan ketiduran itu, ya itu mah niat banget tidur itu ya. Kalau misalnya ketiduran kan beda lagi ya.
Man nama an sholatin aw nasiyaha fayusalliha idza dzakaraha la kafaratan laha illa dzalika. Barang siapa dia itu tidur kemudian atau dia lupa, hendaklah dia itu sholat ketika dia ingat atau ketika sudah bangun. La kafaratan laha illa dzalika. Tidak ada pengganti sholat kecuali sholat. Dengan kita semua seandainya ketiduran jam 11 tidur, bangun-bangun jam 3, zuhurnya belum, maka apa? Jenengan segera ambil wudu, sholat duhur dulu. Bukan di jama' takhir, sholat duhur biasa. Waktunya cuma waktu asar. Kenapa? Karena ketiduran. Ya, karena ketiduran, bangun saking capeknya jam 11 siang tidur, jam 3 sore baru bangun misalnya ini. Maka apa? Begitu bangun segera ambil air wudu, sholat duhur, lalu sholat asar seperti biasa. Begitupun kalau lupa jenengan kok saking sibuknya atau karena ada apa gitu, yang Rasul pun karena pernah ya, karena melayani umat itu pernah lupa asar. Akhirnya pada waktu maghrib itu ya, saking sibuknya. Jadi artinya sifat manusia pada Rasul pun ada manakala ada kalanya lupa. Ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Orang itu kan tidak selamanya ingat, ada masa-masa lupa. Maka sholat itu saat dia ingat. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau sudah ada makanan yang tersaji, sudah dihidangkan? Nah, makan dulu, yes. Idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wala ta'jalu an asyaikum. Apabila makan malam telah dihidangkan, maka dahulukan makan sebelum kalian melaksanakan salat maghrib, dan janganlah kalian tergesa-gesa meninggalkan makan malam kalian. Sudah ada ini ya. Jadi begitu untuk kalau sudah waktunya ada hidangan, tapi jangan sampai mepet menghidangkan makanannya. Lalu yang ketujuh, bagaimana kalau menerima tamu? Kalau tamu pas waktunya sholat, maka yang di dalam disebutkan boleh menerima tamu ketika waktunya longgar, maka boleh diundurkan. Tapi kalau bisa ajak tamunya untuk sholat. Ya, kalau nggak bisa gitu, nggak enak, ya agak longgar sedikit, agak mundur sholatnya tidak apa-apa. Ini ojo keseringan. Kehadiran Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sudah waktu sholat isya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga sholat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ja'alna minal muhafidina 'ala sholatil qa'imina biha fil awqatiha warzuqna fikhan fid din wa yassir lana ta'ata fi kulli halin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa menjaga sholat, yang tetap sholat pada waktunya. Allah berikan rezeki kepada kita kepahaman dalam agama, serta memudahkan urusan kita dalam ketaatan dalam segala hal. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Ini perjalanan. Misalnya seseorang perjalanan umroh atau haji. Apakah di sana diperbolehkan dalam menjalankan rukun umroh atau haji itu di kosan? Kan selama ini kita belum pernah dengar. Rukun umrohnya apa? Rukunnya umroh. Sama rukun haji. Apakah bisa di kosan? Sholatnya atau? Iya, semuanya. Manakala sudah masih dalam perjalanan itu silahkan. Tapi kalau sudah sampai ke tempat tujuannya, berarti ya lakukan yang di sana. Ya. Jadi tidak rusaknya pas perjalanan. Nah itu Pak Dawam yang sudah mengalami ya. Jadi kalau di sana kok di jamak terus, ini kan perjalanan, ya beda lagi ya. Justru di sana itu sholat sunnah pun diutamakan sebanyak-banyaknya ya, selain sholat fardu. Selama perjalanannya saja. Cukup mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang segera Allah berikan kesempatan untuk umroh, untuk haji juga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup pengajian malam hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.